Indonesia tanam gandum? Seriusan nih? Bisa. Jadi game changer dunia, bro. Coba bayangin deh. Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negeri tropis dengan sawah-sawah hijau dan padi sebagai rajanya, tiba-tiba sukses nanam gandum dalam skala gede. Bukan cuma bikin kaget Asia Tenggara, tapi Eropa sama Timur Tengah juga bisa geleng-geleng kepala. Dan bro, ini bukan cuma mimpi siang bolong loh. Sekarang Indonesia lagi gercep alias gerak cepat kolaborasi bareng Yordania buat eksperimen gila nanam gandum di tanah air. Nggak tanggung-tanggung, kolaborasi ini bisa jadi gebrakan gede di dunia pertanian dan ketahanan pangan global. Serius, ini bukan sekadar proyek iseng atau PR doang, tapi emang strategi jangka panjang yang digarap serius buat masa depan. Selama ini, gandum tuh identik banget sama barang impor. Lu bayangin aja, roti, mie instan, sampai biskuit yang tiap hari kita lahap itu sebenarnya bahan utamanya, alias si gandum, datangnya dari luar negeri. Negara kayak Australia, Ukraina, sama Kanada jadi langganan kita buat pasokan gandum. Tapi, karena dunia lagi gonjang-ganjing gara-gara perang sama krisis politik, harga gandum jadi makin gila dan stoknya pun makin nggak jelas. Nah, daripada terus-terusan nunggu belas kasihan dari negara lain, Indonesia akhirnya mutusin buat mandiri. Barengan sama Yordania, negeri di Timur Tengah yang udah jagoan dalam pertanian gurun pasir, kita mulai eksperimen tanam gandum di wilayah-wilayah yang tanah dan iklimnya cocok. Keren banget kan? Ternyata, langkah ini bukan cuma dilihat sama kita-kita aja, tapi juga negara tetangga kayak Malaysia. Selama ini Malaysia juga jadi pengimpor gandum berat, tapi mereka belum secepat kita buat bikin terobosan. Jadi bisa dibilang nih, Indonesia mulai kelihatan unggul di balapan inovasi pangan regional. Malaysia kudu gaspol kalau nggak mau makin tertinggal. Langkah ini bikin Indonesia makin mantap jadi pemimpin dalam urusan inovasi pertanian di Asia Tenggara. Nggak cuma fokus ngasih makan rakyat sendiri, tapi juga mulai mainin peran penting dalam diplomasi pangan buat kawasan sekitar. Indonesia makin pede dan mulai unjuk gigi. Eksperimen tanam gandum ini dilakukan di beberapa daerah, seperti NTB dan sebagian Jawa Timur. Wilayah-wilayah ini punya iklim dan tanah yang lumayan cocok buat uji coba. Di sisi lain, Yordania bawa teknologi irigasi tetes dan sistem pemetaan mikroklimat. Indonesia sendiri nyiapin lahan dan tenaga ahli lokal. Jadi, ini tuh beneran kolaborasi dua negara yang saling ngisi. Para ilmuwan dari kedua negara juga kerja bareng buat nyiptain varietas gandum yang bisa survive di iklim tropis. Nggak gampang sih, tapi hasil awalnya lumayan bikin semangat. Produksinya udah mulai ngedeketin standar internasional. Artinya, Indonesia mulai punya peluang buat mandiri dari impor. Nggak berhenti di situ aja, pemerintah udah mulai petakan lahan-lahan lain buat ekspansi ke depannya. Sulawesi Selatan dan sebagian NTT masuk radar. Targetnya, dalam 3-5 tahun ke depan, impor gandum kita bisa ditekan sampai 40%. Lumayan banget kan? Nggak cuma jadi inspirasi di Asia Tenggara, beberapa negara di Afrika juga mulai ngelirik langkah Indonesia ini. Mereka lihat Indonesia sebagai contoh negara tropis yang berani ambil risiko buat jadi mandiri dalam pangan, walaupun punya tantangan iklim yang lumayan ribet. Siapa sangka, negara kita bisa jadi role model. Secara geopolitik, strategi ini nunjukin kalau Indonesia nggak mau terus-terusan di posisi lemah. Dengan bisa produksi gandum sendiri, kita bisa lepas dari jeratan negara eksportir yang sering seenaknya mainin harga dan pasokan. Udah saatnya Indonesia berdiri di kaki sendiri. Kerjasama sama Yordania juga nunjukin diplomasi level dewa. Yordania punya pengalaman bertani di kondisi ekstrim, sementara Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah plus SDM yang siap kerja keras. Gabungan ini bisa jadi formula emas buat revolusi pangan dunia. Siapa tahu bakal lahir poros baru antar negara-negara di selatan bumi yang sama-sama pengen mandiri pangan. Dari segi ekonomi, kalau produksi gandum kita beneran sukses dalam skala besar, manfaatnya bejibun banget. Bayangin aja, kita bisa hemat miliaran dolar yang biasanya kebuang buat impor gandum. Uang itu bisa dialihin ke sektor lain yang butuh dana, kayak pendidikan atau kesehatan. Dan nggak cuma buat pemerintah doang, dampaknya juga bakal kerasa buat rakyat. UMKM bisa dapat bahan baku lebih murah karena gandum lokal, bukan impor. Produk roti, mie, sampai snack-snack lainnya bisa lebih murah, sehat, dan tentunya lebih ngangkat ekonomi lokal. Efeknya bakal terus jalan, dan bisa nambah lapangan kerja juga. Menarik banget kan? Intinya, langkah ini tuh bukan cuma soal tanam gandum doang. Ini soal Indonesia yang lagi bertransformasi jadi negara yang lebih kuat, lebih mandiri, dan siap ngadepin tantangan global.
Bukan cuma ngandelin padi doang, tapi juga diversifikasi pangan yang bisa bikin kita lebih tahan banting. Siapa tahu, suatu hari nanti kita bisa jadi eksportir gandum ke negara-negara lain. Mungkin kedengarannya gila sekarang, tapi siapa sangka negara tropis kayak Indonesia bisa buktiin ke dunia bahwa kita mampu. Dengan semangat kolaborasi, teknologi yang pas, dan niat kuat buat mandiri, Indonesia punya semua yang dibutuhin buat sukses. Lu pernah kepikiran nggak sih gimana rasanya kalau roti, mie instan, sampai segala jajanan yang biasa kita makan ternyata dibuat dari gandum buatan lokal? Yes, lu nggak salah denger. Gandum yang biasanya kita impor dari luar negeri, pelan-pelan mulai bisa ditanam dan diproduksi sendiri di negeri Indonesia tercinta ini. Keren banget kan? Langkah ini tuh kayak kode keras dari Indonesia buat dunia. Hey, kita bisa mandiri pangan juga loh. Dan bukan cuma sekadar buat makan-makan doang, tapi ini juga jadi simbol kalau Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri, bahkan dalam hal urusan perut sekalipun. Dulu banyak yang mikir gandum cuma bisa tumbuh di negara-negara beriklim dingin. Tapi sekarang, boom! Indonesia dan Yordania buktiin kalau negara tropis pun bisa ikutan nanam gandum. Gokil! Model kerja sama dua negara ini mulai dilirik negara-negara lain. Mereka yang dulunya skeptis, sekarang mulai mikir, jangan-jangan kita juga bisa ya kayak Indonesia? Akhirnya mulai deh banyak negara buka mata dan ngelirik strategi yang kita jalani. Mulai dari negara-negara Afrika sampai Asia Selatan pun ngebuka peluang buat belajar dari Indonesia. Dan lu tahu nggak? Artinya Indonesia udah naik level. Nggak cuma jadi penonton atau konsumen teknologi asing, tapi mulai jadi pemain utama yang bisa bagi-bagi ilmu dan teknologi pertanian tropis ke negara lain. Dari sini, Indonesia bisa jadi mentor buat negara-negara berkembang yang punya tantangan serupa. Keren banget nggak sih? Efek domino dari keberhasilan ini nggak main-main. Di forum-forum internasional kayak ASEAN atau G20, posisi Indonesia makin diperhitungkan. Udah nggak dipandang sebelah mata. Lo bayangin aja Indonesia muncul sebagai negara yang punya solusi konkret buat krisis pangan global. Diplomasi kita makin kuat, dan suara kita makin didengar. Kedepannya, proyek uji coba ini diprediksi bakal diperluas. Tapi tentu aja butuh sokongan dana dan dukungan yang lebih gede. Pemerintah harus kerja bareng BUMN, swasta, bahkan investor dari dalam dan luar negeri. Tujuannya, supaya produksi gandum lokal ini bisa naik kelas dari uji coba jadi industri besar. Nggak cuma itu, kerjasama juga bakal diperluas ke berbagai sektor lain. Mulai dari riset bioteknologi, pelatihan petani muda, sampai pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih modern. Semua ini buat ngebangun ekosistem pertanian tropis yang kuat, modern, dan tahan banting. Jadi nggak cuma ngomong doang, tapi emang bener-bener disiapin dari A sampai Z. Negara-negara tetangga, kayak Malaysia misalnya, pasti bakal nyoba ngejar ketertinggalan. Tapi karena Indonesia udah mulai duluan dan punya fondasi yang solid, kita punya head start yang susah disaingi dalam waktu dekat. Tapi PR-nya juga banyak, bro. Pemerintah harus bisa jaga konsistensi kebijakan dan kelanjutan investasi. Jangan sampai program keren ini cuma euforia sesaat. Petani lokal dan komunitas di desa harus dikasih dukungan full, supaya mereka bisa jadi garda depan yang ngawal program ini biar terus jalan. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal teknologi atau bisnis doang, ini juga soal semangat buat berdikari. Buat nunjukin ke dunia kalau kita nggak cuma bisa impor, tapi juga bisa mandiri dan bahkan jadi sumber inspirasi. Lu bayangin, dari sawah-sawah di daerah tropis Indonesia dan Yordania bisa bikin perubahan global. Ini tuh bukan cuma proyek uji coba biasa, tapi bisa jadi titik balik yang ngubah arah sejarah pangan dunia. Di tengah dunia yang lagi gonjang-ganjing sama krisis iklim, geopolitik, dan ancaman kekurangan pangan, Indonesia hadir sebagai penyegar yang nawarin harapan baru. Kita bisa jadi pionir dalam membangun sistem pangan yang nggak cuma kuat, tapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bayangin aja, kalau semua negara tropis bisa ikutin jejak kita, dunia nggak akan lagi bergantung sama segelintir negara buat urusan gandum dan bahan pangan lainnya. Dan Indonesia ada di garis depan revolusi ini. Siapa yang nyangka, kan? Nah, sekarang giliran kita nih, anak-anak muda. Kita harus dukung gerakan ini. Caranya? Gampang. Mulai dari hal kecil kayak beli produk lokal, dukung pertanian dalam negeri, dan sebarkan semangat kemandirian ini ke teman-teman lo. Jangan males belajar soal pertanian modern atau teknologi pangan. Siapa tahu lo bisa jadi bagian dari generasi muda yang benar-benar bikin perubahan. Kurang keren apalagi tuh? Dari gamer jadi agripreneur? Dari konten kreator jadi petani milenial?
Dan jangan lupa kasih dukungan lewat media sosial biar makin banyak yang sadar pentingnya kemandirian pangan. Jadi, buat lo semua yang selama ini mikir pertanian itu nggak keren, mending pikir ulang deh. Karena sekarang, petani dan ilmuwan kita lagi jadi pahlawan di balik layar buat masa depan bangsa. Dan lo semua harus bangga, karena Indonesia lagi ngebuka babak baru yang penuh potensi. Jadi bro, jangan remehin gerakan pertanian lokal. Gandum lokal bukan sekadar bahan baku, tapi juga simbol masa depan bangsa. Dengan teknologi, semangat kolaborasi, dan dukungan dari semua pihak, Indonesia punya potensi jadi lumbung gandum Asia Tenggara. Kalau lo percaya langkah ini bisa bawa perubahan besar, yuk, tunjukin dukungan lo. Klik like, subscribe, dan drop pendapat lo di kolom komentar. Menurut lo, Indonesia bisa nggak jadi raja gandum di Asia, atau bahkan dunia?